Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marusa Karnaini dengan NPM 21082602234. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya dari blog Basic Sister Organic 1 of Cardiology, Respiratory, and Gastrointestinal. Baik, adapun materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai sistem pencernaan. Dimulai dari definisi sistem pencernaan itu sendiri, yaitu pencernaan makanan yang merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Lalu ada juga fungsi dari sistem pencernaan ini sendiri, yaitu mengenai sistem pencernaan berperan terhadap homeostasis dengan memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari lingkungan eksternal atau dari makanan yang kita telan ke lingkungan internal tubuh. Selanjutnya, untuk anatomi dari sistem pencernaan, yaitu dimulai pada kafum oris yang memiliki dua bagian, yaitu vestibulum oris yang sebelah luar dengan gusi dan gigi di sebelah dalam. Lalu ada cavitas oris propria, yaitu dalam arcus alveolaris, gusi dan gigi geligi. Selanjutnya pada faring. Faring terletak di belakang yang memiliki tiga bagian, yaitu cavum nasinasofaring, cavum oris orofaring, dan laring laringofaring. Selanjutnya, oesophagus yang merupakan struktur berbentuk tabung muskular dengan panjang sekitar 10 inci atau 25 cm dan berdiameter rata-rata 2 cm. Lalu gaster. Gaster merupakan organ muskular yang berdilatasi antara oesophagus dan duodenum. Selanjutnya itu usus halus yang merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan dan terbentang dari pylorus pada gaster sampai konjungtura oleocaecalis. Lalu duodenum. Duodenum atau usus 12 jari merupakan saluran berbentuk huruf C dengan panjang 10 inci atau 25 cm, setinggi lumbal 1 sampai lumbal 3. Jejunum dan ileum. Panjang jejunum dan ileum 20 kaki atau 6 meter, dengan 2/5 proksimal merupakan jejunum dan 3/5 sisanya di bagian distal merupakan ileum. Jejunum dimulai dari jungtura. Lalu usus besar, yang berguna untuk mengabsorpsi air dan elektrolit serta menyimpan bahan yang tidak dicerna sampai dapat dikeluarkan dari tubuh sebagai feses. Lalu caecum atau appendix, yang caecum adalah bagian pertama intestinum crassum, merupakan kantong buntu yang terletak pada fossa iliaca dextra. Lalu selanjutnya ada kolon. Kolon terdiri dari 4 bagian, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoideum. Lalu ada rektum dan kanalis analis. Yang panjang rektum sekitar 5 inci atau 13 cm, berawal di depan vertebrata sacralis 3 sebagai lanjutan kolon sigmoideum. Selanjutnya ada heper atau liver, yang hati digambarkan memiliki 4 lobus, kanan, kiri, berekor, dan kuadrat. Namun, secara fungsional dalam hal suplai darah dan sekresi kelenjar, hati dibagi menjadi hati kanan dan kiri, yang independen, lobus portal. Lalu vesika velea, yaitu empedu yang diproduksi terus-menerus di hati dan disimpan di kantong empedu. Selain menyimpan empedu, kantong empedu mengonsentrasikannya dengan menyerap air dan garam. Selanjutnya ada pankreas. Organ kelenjar yang letaknya ada di dalam perut, tepatnya di dekat hati dan usus kecil. Berbentuk dari organ ini meruncing dan menjadi bagian dalam sistem pencernaan manusia. Selanjutnya ada glandula salivaria, yaitu kelenjar liur atau kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Selanjutnya ada mekanisme sistem pencernaan. Yang mekanisme sistem pencernaan ini melalui 4 proses. Pertama yaitu ingesti atau pergerakan makanan, selanjutnya digesti atau penyederhanakan bentuk makanan. Lalu dilanjutkan dengan absorpsi atau penyerapan usus halus, dan diakhiri dengan eliminasi atau pembuangan zat sisa. Lalu mekanisme lapar. Untuk mekanisme lapar ini, sinyal lain yang digunakan adalah zat kimia yang disebut neuropeptid Y atau NPY, yang NPY dilepaskan sebagai respon kurangnya energi pada tubuh.
NPY menstimulasi kita untuk makan. Pada orang yang obesitas, kadar NPY-nya sangat tinggi sehingga mereka memiliki nafsu makan yang tinggi. Lalu hormon dan enzim yang berperan di sistem pencernaan yaitu ada gastrin, sekretin, CCK, dan JIP. Selanjutnya pada enzim itu ada enzim amilase, pepsin, tripsin, dan lipase. Lalu mekanisme produksi HCl. HCl akan menstimulasi denaturisasi protein, pelepasan ikatan H dan struktur tersier, sehingga memudahkan enzim preolitik bekerja. pH rendah karena adanya HCl memungkinkan matinya bakteri. Dalam pembentukan HCl bisa menggunakan bantuan enzim karbonat hidrase atau tanpa bantuan enzim karbonat hidrase. Lalu ada proses defikasi. Refleks pendek, jadi feses akan masuk ke rektum, sehingga akan menyebabkan distensi dinding rektum. Selanjutnya akan melakukan impuls sampai ke flexus mesentericus. Lalu gelombang pada peristaltik di dalam kolon akan descending dan sigmoid dalam rektum sehingga mendorong feses ke anus dan sphincter internal akan merelaksasi sehingga terjadinya proses defikasi. Adapun histologi pada sistem pencernaan, pada bibir itu kita bisa temukan mukus internal, zona vermilion, dan permukaan luar. Misalnya pada lidah itu ada kuncup kecap, papila, papila fungiformis, papila filiformis, papila foliata, papila circumvallata. Selanjutnya pada oesophagus itu ada mukosa, submukosa, lamina muscularis, dan serosa. Selanjutnya pada gaster dapat ditemukan mukosa, sel parietal, sel zimogen, submukosa, dan lamina muscularis. Misalnya pada duodenum itu ada mukosa, submukosa, kelenjar Brunner, lamina muscularis, dan serosa. Pada jejunum ada mukosa, villi, submukosa, dan lamina muscularis. Selanjutnya pada kolon, pada mukosa ada sel goblet, pada submukosa, lamina muscularis, dan serosa. Selanjutnya pada kelenjar parotis, itu ada ductus intercalaris, lalu ada ductus striata, juga pada selanjutnya pada kelenjar submandibular itu ada asinus serosa, demilun serosa, dan ductus intercalaris. Selanjutnya pada kelenjar sublingual pada pankreas itu ada ductus interlobular dan juga asinus serosa. Selanjutnya pada hepar itu ada hepatosit, ada venula, ada dan arteriol. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Berikut referensi saya itu ada pada Sherwood L 2014 mengenai fisiologi manusia dari sel ke sistem edisi 8. Lalu selanjutnya ada Guiton Asi Hall dan kawan-kawan 2014 buku ajar fisiologi kedokteran edisi 12. Lalu ada Sherwood L fisiologi manusia dan sel ke sistem edisi 9. Lalu selanjutnya ada Viola N PPT proses defikasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 2020. Lalu ada Suryowati T enzim pencernaan di mulut dan enzim sistem gastrointestinal CGMF model 2020. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.